Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hairunisa dengan nomor induk mahasiswa 225075013 dari kelas Kimia Eksekutif 2022. Di sini saya akan mencoba untuk membahas tentang salah satu soal dari mata kuliah termodinamika kimia dengan dosen pengampu Dr. Ance Nurniati, SSI, MSc. Nah, pertanyaan di sini yaitu, suatu gas ideal beratom 1 pada volume 30 liter, tekanan 2 atm dan suhu awal T0 dimanfaatkan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 10 liter. Lalu dimanfaatkan lagi secara adiabatik hingga mencapai suhu awal. Kemudian dikembangkan secara isotermik hingga kembali pada volume awal. Pertanyaan yang pertama yaitu A. Gambarkan proses tersebut pada diagram T, V, dan T-V. Lalu yang kedua pertanyaannya yaitu tentukan delta U total, W total, dan Q total pada akhir proses. Dengan yang diketahui R yaitu sama dengan 0,082 liter atm per mol per Kelvin. Dan CV sama dengan 3/2 R. Nah, untuk pembahasannya, untuk menggambarkan proses dari diagram PV dan PV, kita perlu mengetahui terlebih dahulu perubahan kondisi gas selama proses tersebut berdasarkan soal yang tadi kita miliki, yaitu diketahui jumlah atom gasnya atau N yaitu beratom 1. Kita mempunyai volume awal atau V1 sama dengan 30 liter dan tekanan awal T1 sama dengan 2 atm. Suhu awal T1 sama dengan T0. Lalu volume setelah dikonversi V atau V2 yaitu 10 liter. Lalu di sini ada tekanan setelah dikonversi atau T2 yaitu tetap dengan tekanan yaitu 2 atm atau tekanan tetap. Lalu di sini suhu setelah dikonversi atau T2 belum diketahui, maka dari itu nanti kita akan mencari terlebih dahulu suhu tersebut. Karena di sini suhu awal atau T1-nya sama dengan T0, maka kita terlebih dahulu akan mencari T0 ini. Nah, di sini ada rumus P1 dikali V1 sama dengan nRT1. T1 sama dengan P1 dikali V1 dibagi nR. Di mana suhu awal atau T1 ini sama dengan T0. Pertama, kita akan mencari T0-nya terlebih dahulu. Berapa? Dengan rumus T1 dikali V1 sama dengan nRT1. T1 sama dengan P1 dikali V1 dibagi nR. Yang mana tekanannya yaitu 2 dikali volumenya 30. 2 dikali 30 dibagi jumlah atomnya 1 dikali R-nya 0,082 sama dengan T1 yaitu 731,71 Kelvin. Nah, setelah T1 ini diketahui dengan jumlah 731,71 Kelvin, maka dari itu kita akan mencari suhu setelah dikonversi atau T2-nya dengan rumus seperti mencari T1 tadi, yaitu T2 dikali P2 sama dengan nRT2. T2 sama dengan T2 dikali V2 dibagi nR sama dengan 2 dikali 10 dibagi 1 dikali 0,082 menghasilkan T2 yaitu sebanyak 243,90 Kelvin. Nah, T1 dikali V1 gamma sama dengan T2 dikali V2 gamma, dengan gamma sama dengan CV versi V.
sama dengan 1 plus 2 per 1, yaitu 3. Nah, ini untuk gas monoatomik. Tadi setelah diketahui dari pertanyaannya berupa gas monoatomik. Gas monoatomik ini seperti halnya helium atau neon. Lalu, P1 dikali V1 gamma dibagi T1 gamma sama dengan P3 dikali V3 gamma dibagi T1 gamma. P1 dikali V1 gamma sama dengan P3 dikali V3 gamma. Dengan V3 sama dengan P2 per 3, karena gas kembali ke suhu awal setelah dikonversi adiabatik. Lalu setelah itu, kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui dan kita dapatkan tekanan akhir setelah konversi adiabatik, yaitu 2 dikali 30 pangkat 3 sama dengan P3 dikali 10 pangkat 3, yang mana P3 menghasilkan tekanan sebanyak 54 atm. Jadi pada proses terakhir tadi kita memiliki jumlah atom yaitu beratom 1, jumlah atomnya 1. Lalu kita mempunyai volume awalnya 30 liter, volume akhir atau volume yang kedua yaitu 10 liter, tekanan yang pertama yaitu 2 atm, tekanan yang kedua yaitu 2 atm, dan tekanan yang ketiga 54 atm. Lalu kita mempunyai suhu pertama yaitu sebanyak 731,71 Kelvin dan suhu yang kedua yaitu 243,90 Kelvin. Nah, pada proses akhir ini kita sudah mengetahui semuanya. Otomatis setelah kita mengetahui semuanya, kita bisa membuat gambar atau proses dari diagram V, V, dan PV. Sekarang kita dapat menggambar proses pada diagram V, V, dan PV seperti di bawah ini, yang mana diagram PV seperti ini. Di sini ada volume. Dari banyaknya volume yaitu 10 liter dan 30 liter. Lalu di sini ada tekanan dari 2 atm dan 54 atm. Di mana di sini terjadi 3 proses, yaitu yang pertama ada isobarik, yang mana isobarik ini tidak terjadi perubahan pada tekanan. Lihat saja di sini tekanannya tetap yaitu 2 atm. Lalu di sini terjadi proses adiabatik, di mana adiabatik ini harus beda semua atau terjadi perubahan entah itu dari suhu, tekanan, ataupun volume. Lalu di sini ada proses isohorik. Nah, dari sini ke sini isohorik, yang mana isohorik ini yaitu tidak terjadi perubahan volume. Lihat saja di sini isohorik volumenya tetap yaitu 30 liter. Lalu kita akan menggambarkan proses PV, diagram PV. Nah, di sini ada diagram PV. Diagram PV seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menjawab atau membahas soal yang kedua atau bagian B, yaitu untuk menghitung delta U total, W total, dan Q total, kita perlu menggunakan persamaan-persamaan termodinamika terlebih dahulu, yang mana delta U sama dengan Q dikurang W. W sama dengan min V delta V. Nah, yang ini untuk konversi atau W sama dengan P delta V. Yang ini untuk ekspansi. Lalu Q sama dengan NC V delta T, yang ini untuk perubahan suhu pada tekanan tetap atau volume tetap. Q sama dengan 0 untuk perubahan suhu pada proses adiabatik. Pertama-tama kita akan menghitung suhu setelah konversi pertama,
yaitu sebelum proses adiabatik dimulai, dengan rumus P2 dikali V2 sama dengan nRT2. T2 sama dengan P2 dikali V2 dibagi NR sama dengan 2 dikali 10 dibagi 1 dikali 0,082. P2 sama dengan 243,90 Kelvin. Jadi kita di sini mempunyai suhu sebanyak 243,90 Kelvin yang tadi sudah dibahas. Lalu selanjutnya hitung tekanan akhir setelah proses adiabatik, yaitu tadi juga sudah dibahas dengan rumus P1 kali V1 gamma sama dengan P3 kali V3 gamma, dengan V3 sama dengan P2 per 3 karena gas kembali ke suhu awal setelah dikonversi adiabatik. 2 dikali 30 pangkat 3 sama dengan P3 dikali 10 pangkat 3. P3-nya atau tekanan yang ketiganya yaitu sebanyak 50 atm. Lalu kita juga tahu bahwa suhu akhir pada akhir proses sama dengan suhu awal, yaitu T0. Sekarang kita dapat menghitung delta U total, W total, dan Q totalnya. Nah, untuk proses isotermal pertama, kita menggunakan rumus yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Delta U-nya yaitu 0 karena suhunya konstan. W sama dengan min T delta V karena gas dikompres dengan delta V sama dengan V2 dikurang V1 sama dengan min 20 liter. Jadi W sama dengan min 2 atm dikali min 20 liter sama dengan 40 liter atm. Lalu Q sama dengan NC V delta T dengan N atau jumlah atomnya 1. CV sama dengan 3/2N dan delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 243,90 dikurang 731,71 sama dengan min 487,81. Jadi Q sama dengan 1 mol dikali 3/2 dikali 0,082 dikali min 487,81 menghasilkan minus 60 Joule. Nah, untuk setelah proses itu, lalu selanjutnya ada proses adiabatik dengan rumus P1 V1 gamma sama dengan P3 dikali V3 gamma. Dengan Q-nya 0 karena tidak ada pertukaran panas. W sama dengan minus delta U karena Q0 ya, sehingga delta U-nya min W karena proses ini mengembangkan gas dari volume 10 liter ke 30 liter, maka delta V-nya sama dengan 20 liter. Oleh karena itu, W sama dengan min dalam kurung min 3/2N dikali 1 mol dikali T0 dikali 1 dalam kurung P3/V2 sama dengan 3/2 dikali 0,082 dikali 731,71 dikali 1 dalam kurung 3/2 sama dengan 36 Joule, sehingga delta U sama dengan min W, yaitu menghasilkan min 36 Joule. Lalu selanjutnya ada proses isotermal kedua, yang mana dengan rumus P3 atau dengan persamaan P3 dikali V3 sama dengan P1 dikali V1 dengan delta U-nya 0 karena suhunya konstan. Lalu W sama dengan P delta V karena gas mengembang dengan delta V sama dengan
V1 dikurang V3, yaitu menghasilkan 20 liter. Jadi, W sama dengan 54 atmosfer dikali 20 liter menghasilkan 1080 liter ATM atau 1080 liter atmosfer. Dengan W total, sekarang kita mempunyai W totalnya yaitu 40 ditambah 1080 menghasilkan 1120 liter atmosfer. Lalu ada delta U totalnya yaitu min 36 plus 36 yaitu 0. Lalu Q totalnya 0 plus min 60 sama dengan min 60 Joule. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.